Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia dari kelompok 3. Bersama rekan saya ada Angelica, Herlina, Laminar Kahutasoid, dan Elvilia Udani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang liabilitas kontingensi dan PSAK 72 serta PSAK 23. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh Herlina. Di FKS Multi Agro Tbk tahun 2021. Pada tanggal 15 Februari 2013, perusahaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Taunton Far East Pte. Ltd. Singapura atau Taunton. Perusahaan mengajukan gugatan sebesar $510.000 dan 3.988.602.66 rupiah. 66.4 rupiah kepada Taunton atas prestasi yang dilakukan sehubungan dengan perjanjian jual beli kacang kedelai Curat tanggal 22 Juli 2011. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam surat keputusannya yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2014 memutuskan bahwa yang pertama mengabulkan sebagian gugatan perusahaan, yang kedua menyatakan Taunton telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada perusahaan, yang ketiga menghukum Taunton untuk membayar ganti rugi sebesar $510.000 dan kepada perusahaan. Yang keempat, menghukum Taunton untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara hukum sebesar $916.000, dan yang kelima, menolak gugatan perusahaan yang lain. Taunton juga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta atas hasil keputusan tersebut. Sehingga pada tanggal 1 Desember 2014, Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta memutuskan untuk menolak gugatan banding Taunton. Pada bulan Juli 2015, Taunton mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berdasarkan informasi dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 April 2016, Mahkamah Agung memberi keputusan dengan amar menolak permohonan kasasi Taunton. Namun demikian, atas keputusan kasasi tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi, yakni tanggal 31 Desember 2021. Belum ada kelanjutan atas kasus tersebut. Oke, yang kedua itu ada laporan tahunan dari PT Bank Syariah Indonesia pada tahun 2020. Dalam melakukan usahanya, bank ini menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan di mana bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi posisi keuangan atau tingkat likuidasi bank. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, bank telah membentuk cadangan atau disajikan dalam akun liabilitas dan lain-lainnya untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing sebesar sebesar Rp2.928.000 dan sebesar Rp9.167.000. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian adalah sekian, dan akibat dari hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai. Sekian presentasi dari saya. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai liabilitas kontingensi pada PT Timah Tbk pada tahun 2020. Kasus hukum terkait penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU pada tanggal 20 November 2020, grup digugat atas PKPU dari pemasok mereka, CV Arido, yang disebabkan oleh perbedaan kadar dalam biji timah yang berkaitan dengan transaksi atas kompensasi biji timah.
terdapat perselisihan yang menyebabkan grup menunda penyelesaian utang sebesar 3.100 kepada CV Arido. Pada tanggal 25 Januari 2021, hasil dari PKPU telah diputuskan dan gugatan terhadap perusahaan ditolak. Berikutnya liabilitas kontingensi pada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk pada tahun 2020. Dalam melakukan usahanya, bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan di mana bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas bank. Jumlah klaim terhadap bank atas tuntutan hukum yang belum selesai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 7.633 dan 7.984. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, bank telah membentuk cadangan disajikan dalam akun liabilitas timbalan kerja dan lain-lain untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar 7.633 dan 7.984. Selain pembentukan cadangan tersebut, bank juga telah membentuk cadangan atas dugaan pemalsuan bilet deposito yang telah dilaporkan kepada pihak berwajib dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya PT AKR Corporindo Tbk dan entitas anaknya tahun 2021. Pada tanggal 8 Desember 2020, BKMS memperoleh fasilitas pembiayaan IMBT dari Permata dengan jumlah maksimum sebesar 162 juta dengan jangka waktu pembiayaan selama 6 tahun untuk pembiayaan kembali pinjaman sindikasi yang ada. Transaksi pembiayaan kembali ini mengadopsi prinsip akuntansi syariah ijarah sesuai dengan PSAK nomor 107 di mana BKMS seolah-olah mengalihkan 6 tahun manfaat PLTMG sebagai aset jaminan atau objek ijarah untuk sewa kepada Bank Permata. Dan kemudian BKMS akan menyewa kembali PLTMG tersebut selama masa berlaku fasilitas. Pada akhir masa pinjaman, Bank Permata harus mengalihkan kembali objek sewa ke BKMS dengan menggunakan akad hibah tanpa biaya. Perbedaan antara nilai manfaat 6 tahun dan nilai fasilitas pinjaman yang diterima diakui sebagai laba atas pengalihan objek ijarah untuk sewa sebesar Rp61.312.010. Pembayaran cicilan dari fasilitas pinjaman harus dicatat sebagai biaya sewa. Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan proyek PLTMG seluas 1,6 hektar. Berikut bangunan infrastruktur, mesin-mesin serta peralatan yang melekat di atasnya yang terletak di Gresik, Jawa Timur, dan seluruh hasil klaim atas asuransi sehubungan dengan proyek PLTMG. BKMS diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut. A. Rasio lancar minimal sebesar 1,1 kali. B. Rasio maksimum sebesar 3 kali. Dan C. Rasio kecukupan laba atau DSCR minimal sebesar 1 kali. Berikutnya perbedaan PSAK 23 dan PSAK 72. Menurut PSAK 72, pendapatan dari kontrak pelanggan, pengakuan pendapatan akan bergantung kepada pelaksanaan kewajiban penjual yang tercantum dalam kontrak sehingga berbeda dengan PSAK 23 tentang pendapatan yang menentukan kriteria pengakuan pendapatan khususnya dalam hal penjualan jasa di mana pengakuan pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian dari pelaksanaan jasa pada tanggal neraca. PSAK 72. Menurut PSAK 72,
Entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset, kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Berikutnya PSAK nomor 23 IAI 2012 menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima pendapatan yang diterima dari penjualan jasa dan diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada nilai penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kenapa PSAK 23 digantikan dengan PSAK 72. PSAK 72 menggantikan PSAK 23 karena PSAK 72 lebih komprehensif dan mengikuti standar internasional terbaru, yaitu IFRS 15 atau Revenue from Contracts with Customer. IFRS 15 sendiri merupakan standar akuntansi keuangan terbaru yang dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB dan telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sementara itu, PSAK 23 dianggap sudah tidak memadai lagi karena hanya mengadopsi kerangka kerja pendapatan berbasis arus kas atau cash basis yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan bisnis dan persyaratan akuntansi saat ini. Oleh karena itu, PSAK 72 digunakan untuk menggantikan PSAK 23 dan memperbarui standar akuntansi keuangan di Indonesia sehingga perusahaan dapat mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dengan lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar internasional terbaru. Selanjutnya yaitu pengukuran PSAK 23 dan PSAK 72. Yang pertama yaitu PSAK 23. Pengukuran dalam PSAK 23 adalah untuk menentukan jumlah pendapatan yang diakui dari kontrak dengan pelanggan. Pengukuran dilakukan berdasarkan prinsip arus kas atau prinsip arus kerja. Dalam hal pengukuran, PSAK 23 menetapkan bahwa perusahaan harus menentukan harga transaksi dengan pelanggan berdasarkan nilai wajar dari kewajiban yang harus dipenuhi. Jika kewajiban yang harus dipenuhi berlangsung dalam waktu yang lama, atau jika terdapat ketidakpastian dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka pendapatan diakui secara progresif seiring dengan pelaksanaan kontrak. Pengukuran pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dalam PSAK 23 juga harus memperhitungkan kemungkinan terjadinya pengembalian atau potongan harga yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diakui. Selanjutnya untuk pengukuran PSAK 72. Pendapatan dari kontrak pelanggan dalam PSAK 72 mengenalkan model 5 langkah dalam pengakuan pendapatan. Berikut adalah 5 langkah pengakuan pendapatan menurut PSAK 72. Yang pertama yaitu identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak harus memenuhi kriteria dalam PSAK 72, yaitu adanya atau memiliki persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, hak dan kewajiban masing-masing pihak harus jelas, serta adanya kemungkinan untuk mengukur secara andal pendapatan yang akan diterima. Yang kedua, identifikasi kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban tersebut bisa berupa pengiriman produk, penyediaan layanan, atau kombinasi dari keduanya. Yang ketiga, penentuan harga transaksi. Harga transaksi yang tertera dalam kontrak harus dapat diukur dengan handal. Yang keempat, alokasi harga transaksi ke kewajiban. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan nilai wajar dari setiap kewajiban. Yang terakhir yaitu pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan diakui ketika kewajiban yang harus dipenuhi telah terpenuhi
atau ketika hak untuk menerima pembayaran atas kewajiban tersebut telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Baiklah, sekian pembahasan kami pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.